Gimana? Pasti sebagian besar dari kalian udah familiar kan sama lagu itu? Nah, lagu ini biasanya diputar pada saat momen yang paling berharga bagi bangsa Indonesia, yaitu kemerdekaan. Awalnya, pada tanggal 6 Agustus 1945 dan 9 Agustus 1945, Amerika ngebom Jepang di dua tempat yang berbeda, Hiroshima dan Nagasaki. Dan bom yang digunakan itu bukan bom yang biasa atau granat yang biasa kamu lempar-lemparin pas main PUBG. Enggak dong. Bom yang digunakan itu adalah bom nuklir. Oleh karena peristiwa pengeboman itu, banyak sekali bangunan-bangunan yang hancur, korban-korban berjatuhan, dan hal ini membuat pemerintahan Jepang terpukul, putus asa, dan akhirnya menyerah kepada pihak Amerika Serikat pada tanggal 14 Agustus 1945. Berita menyerahnya Jepang ini terdengar oleh seorang kaum pemuda dari Indonesia bernama Sultan Syahrir. Spontan setelah dia mendengar berita tersebut, dia pun langsung mendesak dua tokoh, yaitu Bung Hatta dan Bung Karno, untuk menyegerakan proklamasi kemerdekaan. Akan tetapi keduanya itu tidak mau, karena mereka perlu mendiskusikan hal ini dengan PPKI terlebih dahulu. Nah, hal ini membuat golongan-golongan muda, yaitu golongan-golongan yang berisi anak-anak muda, kaum-kaum pemuda Indonesia yang ingin proklamasi disegerakan, kecewa. Dan akhirnya hal ini pun memancing mereka untuk melaksanakan sebuah operasi yang kemudian kita kenal dengan peristiwa Rengas Dengklok. Peristiwa Rengas Dengklok adalah sebuah operasi yang dijalankan golongan-golongan muda berupa penculikan terhadap dua tokoh, yaitu Bung Karno dan Bung Hatta. Dan mereka pun diamankan di daerah Rengas Dengklok, di sebuah rumah milik seseorang yang bernama Jao Kie-sok. Tujuan mereka menjalankan operasi ini adalah agar menghindarkan Bung Karno dan Bung Hatta ini dari pengaruh-pengaruh pikiran Jepang yang dapat menghambat proklamasi kemerdekaan. Akan tetapi, walaupun sudah diculik, diamankan, keduanya tetap tidak mau dan perlu mendiskusikan hal ini dengan PPKI terlebih dahulu. Berita mengenai pengamanan Bung Karno dan Bung Hatta ini terdengar oleh satu tokoh yang bernama Ahmad Subarjo. Setelah mendengar berita tersebut, Ahmad Subarjo pun pergi ke Rengas Dengklok, ke rumah Jao Kie-seng untuk menjemput Bung Karno dan Bung Hatta. Sesampai di sana, Ahmad Subarjo pun melakukan perundingan dengan golongan muda. Oke, proklamasi kemerdekaan kami percepat, tapi Bung Karno dan Bung Hatta kami bawa ke Jakarta untuk mendiskusikan apa aja sih yang diperlukan atau dipersiapkan mengenai proklamasi kemerdekaan. Mendengar tawaran itu, tentu saja golongan-golongan muda pun setuju karena hal itu sesuai dengan keinginan mereka, yaitu menyegerakan proklamasi kemerdekaan. Oke deh, mari kita lanjut ke event yang selanjutnya, yaitu pengetikan naskah proklamasi. Naskah diketik di Jakarta, tepatnya di rumah seseorang yang bernama Laksamana Maeda. Di sana terdapat berbagai macam tokoh. Ada yang berasal dari golongan muda, ada yang berasal dari golongan tua, ada yang berasal dari anggota PPKI. Di situ mereka mendiskusikan mengenai perumusan naskah proklamasi. Waktu rapat, ada nih si Ahmad Subarjo ngusulin kalau di kalimat pertama itu harus berisi mengenai pernyataan kemerdekaan Indonesia. Kemudian ada lagi Bung Hatta. Bung Hatta ini mengusulkan kalau di kalimat kedua seharusnya berisi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pemindahan kekuasaan. Soekarno sebagai penerima ide merancang susunan-susunan naskah proklamasi dalam sebuah secari kertas. Kemudian tulis, rapat, dan akhirnya disepakatilah satu naskah proklamasi, yaitu mungkin ada di gambar sini ya. Nah, ada ya. Oke. Dan tuh mereka sepakat, kemudian naskah itu dikasihkan ke seorang juru ketik bernama Sayuti Malik. Nah, diketik. Jadi
lalu ditandatangani oleh Bung Hatta dan Bung Karno. Dan ayo, mari kita lanjut ke event selanjutnya, yaitu pembacaan naskah proklamasi. Pada tanggal 17 Agustus 1945, semua tokoh sepakat kalau proklamasi ini akan dibacakan di lapangan Ikada. Tapi sayangnya berita mengenai kegiatan proklamasi itu terdengar oleh pemerintah Jepang. Kemudian mereka pun mengirim pasukan-pasukan tentara Jepang ke lapangan Ikada. Supaya apa? Supaya kegiatan proklamasi ini nggak terjadi. Mereka pun mencari alternatif lain. Dan akhirnya mereka pun mencapai sebuah kesimpulan bahwa proklamasi akan dibacakan di depan rumah Soekarno. Gitu, dan ini adalah cuplikannya. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta. Oke, apa aja sih nilai-nilai yang bisa kita ambil dari peristiwa proklamasi kemerdekaan ini? Well, banyak nilai-nilainya. Sebagai contoh aja ya, kita sebagai anak muda, tapi nggak mesti anak muda juga sih, bisa orang tua atau bahkan anak-anak, ya kan? Itu harus tetap update dalam hal apa? Berita-berita dalam negeri maupun luar negeri, ya kan? Bayangkan aja nih, kalau Sultan Syahrir itu nggak update mengenai berita Jepang menyerah terhadap Amerika, mungkin aja kemerdekaan ini akan jauh lebih lambat. Sebulan, mungkin setahun bahkan, ya kan? Kemudian kemerdekaan yang didapat itu merupakan hasil, kalau orang-orang sekarang tuh bilang giveaway atau pemberian dari Jepang. Dan makna kemerdekaan sendiri, jika itu merupakan hasil dari pemberian, kan kurang aja gitu, kurang maknanya, ya kan? Oleh karena itu penting bagi kita untuk selalu update mengenai berita-berita baik dalam negeri maupun luar negeri, agar kita tahu apa yang harus kita lakukan pada situasi sekarang. Nah, ada lagi nilai-nilai yang bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari dari peristiwa proklamasi kemerdekaan ini, yaitu semangat juang para tokoh-tokoh proklamator. Ya kan? Mereka memiliki semangat juang yang luar biasa dalam menyiapkan kegiatan proklamasi kemerdekaan ini. Nah, semangat juang yang seperti itu harusnya kita tiru dan kita terapkan. Sebagai siswa kan kita belajar, ya kan? Nah, semangat-semangat seperti itu harus kita tuangkan saat kita belajar, sehingga pada masa depan kita bisa menerapkan ilmu yang kita dapat selama belajar untuk memajukan bangsa dan mengangkat martabat negara ini di mata dunia, ya kan? Nah, banyak sekali nilai-nilai yang bisa kita ambil dari peristiwa proklamasi kemerdekaan ini. Bisa dari bidang politik, bisa dari bidang pendidikan, ya kan? Tergantung dari kamu bagaimana memandang peristiwa proklamasi kemerdekaan ini. Dan tentunya harus kita maknai proklamasi kemerdekaan ini sebagai hal yang positif dong, ya kan? Sebagai bangsa Indonesia. Karena tanpa proklamasi kemerdekaan ini, mungkin saja kita akan tidak pernah bebas dari belenggu penjajahan sampai sekarang. Who knows, ya kan? Oke, jadi kesimpulannya itu, aku harap kalian semua penonton bisa mendapatkan nilai-nilai penting dari video ini, bisa mendapatkan ilmu, kemudian bisa mendapatkan nilai-nilai moral yang bisa kalian terapkan di kehidupan sehari-hari. Ya, semoga berguna aja lah. Dan itu saja, kalau ada salah-salah kata mohon dimaafkan. Bye.